Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 9 Agustus 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah anak domba yang menghapus dosa dunia ini. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami merenungkan akan Engkau ya Tuhan dalam kehidupan kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudara Yansen Siregar. Kepada Saudara Yansen, kami persilahkan. Selamat pagi. Renungan pagi tanggal 9 Agustus tahun 2023 berjudul Merenungkan Tuhan. Ayat inti terdapat dalam Mazmur 104 ayat 34. Biarlah renunganku manis kedengaran kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Biarlah setiap tujuan yang Anda bentuk, setiap pekerjaan yang Anda lakukan, dan setiap kesenangan yang Anda nikmati adalah untuk kemuliaan Allah. Biarlah ini menjadi bahasa hatimu. Aku milik-Mu, ya Tuhan, untuk hidup bagimu, bekerja untuk-Mu, dan menderita untuk-Mu. Banyak yang mengaku berada di pihak Tuhan, tetapi sebenarnya tidak. Beban dari semua tindakan mereka ada di pihak iblis. Dengan cara apa kita menentukan di pihak mana kita berada? Siapa yang memiliki hati kita? Dengan siapa pikiran kita? Kepada siapa kita senang berbicara? Siapa yang memiliki kasih sayang terhangat dan tenaga terbaik kita? Jika kita berada di pihak Tuhan, pikiran kita bersama Dia, dan pikiran termanis kita adalah tentang Dia. Kami tidak memiliki persahabatan dengan dunia. Kita telah mempersucikan semua yang kita miliki, dan keberadaan kita kepadanya. Kita rindu untuk memiliki rupanya, menghirup rohnya, melakukan kehendak-Nya, dan menyenangkan Dia dalam segala hal. Dikutip dari Testimonies for the Church, volume 2, halaman 262. Untuk menjadi orang yang berkenan kepada Allah, sungguh suatu hak istimewa. Untuk bersekutu dengannya, apakah yang bisa lebih meninggikan
memurnikan dan mengagungkan kita di atas kesenangan duniawi yang sembrono, agar alamiah rusak kita diperbaiki oleh kasih karunia. Selera nafsu dan kecenderungan hewani kita tunduk dan tampil dengan mulia, dengan kemandirian moral, mencapai kemenangan setiap hari, akan memberikan kedamaian hati nurani yang dapat muncul hanya dari perbuatan benar. Teman-teman orang muda, dengan pekerjaan dan hiburan seperti ini, Anda mungkin bahagia. Tetapi alasan mengapa Anda gelisah adalah Anda tidak mencari satu-satunya sumber kebahagiaan sejati. Anda selalu berusaha untuk menemukan dari Kristus kenikmatan yang hanya ditemukan di dalam Dia. Dikutip dari Testimonies for the Church, volume 1, halaman 504. Terima kasih, dan Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudara Yansen. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, saudaraku dalam Tuhan. Ada pernyataan dan pertanyaan yang perlu kita perhatikan dan renungkan. Renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion halaman 223 paragraf 3 berbunyi, banyak yang mengaku berada di pihak Tuhan, tetapi sebenarnya tidak. Beban dari semua tindakan mereka ada di pihak iblis. Dengan cara apa kita menentukan di pihak mana kita berada? Siapa yang memiliki hati kita? Dengan siapa pikiran kita? Jika kita berada di pihak Tuhan, pikiran kita bersama Dia, dan pikiran termanis kita adalah tentang Dia. Kami tidak memiliki persahabatan dengan dunia. Kita telah mempersucikan semua yang kita miliki dan keberadaan kita kepadanya. Kita rindu untuk memiliki rupanya, menghirup rohnya, melakukan kehendaknya, dan menyenangkan Dia dalam segala hal. Dikatakan, banyak yang mengaku berada di pihak Tuhan, tetapi sebenarnya tidak. Banyak yang berada di pihak setan. Itu sebabnya Roh Nubuat bertanya, siapa yang memiliki hati kita? Siapa memiliki pikiran kita? Sebab jika memang kita berada di pihak Tuhan, maka hati dan pikiran kita adalah tentang Tuhan. Nah, siapakah Tuhan yang dimaksudkan? Pertanyaan dan pernyataan serupa Roh Nubuat juga nyatakan dalam tulisan lainnya. Mari kita baca dalam Steps to Christ halaman 58 paragraf 2. Dikatakan, siapa yang memiliki hati kita? Dengan siapa pikiran kita? Kepada siapa kita senang berbicara? Siapa yang memiliki kasih sayang terhangat dan energi terbaik kita? Jika kita adalah milik Kristus, pikiran kita bersama Dia dan pikiran termanis kita adalah tentang Dia. Semua yang kita miliki dan keberadaan kita dikuduskan baginya. Kita rindu untuk memiliki gambarnya, menghirup rohnya, melakukan kehendaknya, dan menyenangkan Dia dalam segala hal. Pertanyaannya sama. Siapa yang memiliki hati kita? Siapa yang memiliki pikiran kita? Namun perhatikan, dalam renungan hari ini dikatakan, jika kita berada di pihak Tuhan, pikiran kita bersama Dia, dan pikiran termanis kita adalah tentang Dia. Sementara dalam kutipan ini dinyatakan, jika kita adalah milik Kristus, pikiran kita bersama Dia, dan pikiran termanis kita adalah tentang Dia. Kalimatnya serupa dan jelas sekali dinyatakan bahwa Tuhan yang dimaksudkan adalah Tuhan Yesus. Karenanya hati kita seharusnya adalah milik Yesus. Pikiran kita seharusnya di dalam Yesus. Kepada Yesuslah kita senang berbicara, dan teristimewa kita memiliki gambarnya Yesus, yaitu karakternya, menghirup rohnya Yesus, melakukan kehendak Yesus, serta menyenangkan Yesus dalam segala hal. Nah, perhatikan kembali dikatakan, kita rindu untuk menghirup rohnya. Mengapa? Testimonies for the Church, volume 4, halaman 499, paragraf 1, menyatakan, ketika Anda menyelidiki kitab suci dengan keinginan yang sungguh-sungguh untuk mempelajari kebenaran, Allah akan menghembuskan rohnya ke dalam hati Anda
dan memberikan kesan pada pikiran Anda dengan terang firman-Nya. Alkitab adalah penafsirnya sendiri, satu bagian menjelaskan yang lain. Dengan membandingkan ayat-ayat yang merujuk pada pokok yang sama, Anda akan melihat keindahan dan keselarasan yang tidak pernah Anda impikan. Kita dapat menghirup Roh-Nya karena Allah menghembuskan Roh-Nya kepada kita. Bagaimana caranya? Ingat pengalaman para murid setelah kebangkitan Yesus. Yohanes menuliskan dalam Yohanes 20 ayat 22 berbunyi, "Dan sesudah berkata demikian, ia mengembusi mereka dan berkata, 'Terimalah Roh Kudus.'" Dan bila kita menghirup hembusan Roh Allah yang diberikan kepada kita melalui Anak-Nya, maka terang kebenaran dalam Alkitab menyinari hati dan pikiran kita, sehingga kita dapat melihat keindahan firman Allah yang tidak pernah kita impikan. Mengapa kebenaran ini penting sekali kita ketahui dan pahami? Karena kitab suci menuntun kita untuk datang kepada Yesus. Yohanes 5 ayat 39 dan 40 berkata, "Kamu menyelidiki kitab-kitab suci, sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup yang kekal. Tetapi walaupun kitab-kitab suci itu memberi kesaksian tentang aku, namun kamu tidak mau datang kepadaku untuk memperoleh hidup itu." Inilah pentingnya kita menghirup Roh-Nya Allah yang diberikan melalui Anak-Nya kepada kita. Itu sebabnya Roh Nubuat menyatakan kita rindu menghirup Roh-Nya Tuhan, yaitu Tuhan Yesus. Sebab dengan menghirup Roh-Nya Yesus, kita dituntun ke dalam seluruh kebenaran, kita dibawa datang kepada Yesus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Jadi, dalam merenungkan Tuhan, yaitu merenungkan Tuhan Yesus, penting bagi kita untuk membaca Alkitab dan menghirup Roh-Nya Yesus, agar kita datang kepada Yesus, hati dan pikiran kita menjadi milik Yesus, kita memiliki karakter Kristus yang adalah gambarnya, jubah kebenarannya. Nah, saudaraku dalam Tuhan, tentang jubah, Roh Nubuat menyatakan dalam The Faith I Live By, halaman 220, paragraf 5. Agama Kristus adalah kain yang kuat, terdiri dari benang yang tak terhitung jumlahnya, dijalin bersama dengan kebijaksanaan dan keterampilan. Hanya dengan hikmat yang Allah berikan, kita dapat menenun kain ini. Mempercayai diri kita sendiri, kita menambahkan benang keegoisan ke dalamnya dan polanya rusak. Apakah hikmat yang Allah berikan itu yang mampukan kita untuk menenun kain tersebut? Paulus berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 30 berbunyi, "Tetapi oleh Dia, kamu berada dalam Yesus Kristus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita." Hikmat yang dari Allah itu adalah Kristus Yesus. Dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia dikatakan, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Artinya, Allah yang memberikan hikmat bagi kita, yaitu Anak-Nya. Dalam terjemahan lainnya seperti Young's Literal Translation dikatakan, yang menjadi hikmat bagi kita dari Allah. Jubah kebenaran yang adalah karakter Kristus dapat kita tenun hanya di dalam Yesus. Sebab hanya karakter Kristus yang sempurna. Benang-benang karakter kita rusak, sehingga tidak bisa ditambahkan ke dalam jubah Kristus. Kita perlu Yesus untuk ubahkan kita. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Radiant Religion, halaman 223, paragraf 4, berbunyi, "Agar alamiah rusak kita diperbaiki oleh kasih karunia, selera nafsu dan kecenderungan hewani kita tunduk dan tampil dengan mulia, dengan kemandirian moral, mencapai kemenangan setiap hari, dan memberikan kedamaian hati nurani yang dapat muncul hanya dari perbuatan benar." Apakah kasih karunia yang dapat mengubahkan kita? Kasih karunia yang dapat mengubahkan kita adalah kasih karunia Kristus, dan kasih karunia Kristus itu adalah Roh-Nya Kristus. Lihat kembali pekabaran renungan pagi tanggal 1 Agustus 2023 yang lalu.
Inilah pentingnya kita merenungkan Tuhan Yesus oleh membaca Alkitab dan menerima hembusan Roh-Nya, yaitu Roh Kristus, agar terang kebenaran Kristus menguasai hati dan pikiran kita, dan alamiah kita yang rusak diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya yang adalah karakternya Kristus. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting dan menguatkan pada pagi hari ini, bahwa penting bagi kami untuk merenungkan Tuhan Yesus, menghirup Roh-Nya, sebab dengan menerima hembusan Roh-Nya, kami membaca firman-Mu dengan terang daripadanya. Pikiran dan hati kami diterangi oleh kebenaran firman Tuhan, dan kami dituntun kepada Kristus yang adalah jalan dan kebenaran dan hidup bagi kami. Dan pada akhirnya, hidup kami diubahkan menjadi serupa dengan gambarnya, karakternya, jubah kebenarannya menjadi bagian kami. Karenanya tolong kami ya Bapa, curahkan Roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya dengan hembusan Roh yang dari Kristus, kami dapat memiliki terang kebenaran dan dituntun kembali kepadanya. Dan dengan demikian, bila mana Kristus datang kedua kali, kami semua boleh diselamatkan. Beserta kami sepanjang hari ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.